Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Teman-teman, kali ini saya membuat bakpao atau biasa disebut roti pawa yang isinya unti atau enten-enten atau kelapa gula merah atau gula aren. Wah, lengkap ya. Pokoknya ini enak banget teman-teman, bahannya ekonomis, terus juga walaupun dia sudah dingin dia nggak keriput, dan kita langsung aja buat ya. Langkah pertama, kita buat dulu untuk isiannya. Di sini saya pakai setengah butir kelapa yang sudah dikupas bersih ya teman-teman, lalu diparut. Kemudian juga ada gula merah atau gula aren. Nah, supaya nanti enten-entennya itu lebih legit, cari gula merah tuh yang atau gula aren yang benar-benar asli ya teman-teman, tanpa campuran gula pasir ataupun juga gula kelapa ya. Itu hasilnya enak banget. Dan juga kita perlu sedikit air aja ya, supaya gulanya cepat larut. Kita iris-iris seperti ini ya, gula merahnya. Nah, kalau teman-teman punya atau pakai gula aren yang asli, itu enak banget. Waktu diiris seperti ini tuh lembut banget gitu ya teman-teman. Dan juga pengalaman gitu ya, kalau gula aren itu disimpan lama dia cepat meleleh dibanding dengan gula yang pakai campuran. Macam-macam ya sekarang tuh campurannya, ada gula pasir atau juga kelapa, berarti dia dari gula kelapa gitu teman-teman ya. Atau ada juga yang rasanya gulanya tuh rada asin. Intinya dengan bahan-bahan dengan kualitas bagus, insya Allah hasilnya juga enak dan bagus gitu ya. Sekarang kita siapkan sospen seperti ini, masukkan gula merahnya, juga daun pandan yang sudah disimpul seperti ini, dan air ya teman-teman. Baru kita nyalakan apinya, kita aduk-aduk sebentar sampai gulanya benar-benar larut ya. Setelah larut nanti kita akan saring, karena biasanya gula merah itu macam-macam lah ya. Ada juga sih yang benar-benar bersih. Jadi tergantung gula merah yang kita punya. Nah, seperti ini. Setelah nanti kita masukkan kelapanya ya. Untuk pemakaian apinya kecil aja. Lalu terus diaduk supaya dia tidak gosong atau juga gulanya berkaramel gitu ya. Setelah semuanya tercampur rata, untuk lebih legitnya kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu ya. Dan kita lihat kalau misalnya konsistensinya itu sudah nggak lengket di tangan ketika kita pegang gitu ya, itu berarti sudah bagus. Seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya masih lengket, nggak apa-apa teman-teman, tambahin aja lagi 1 sendok makan. Tapi peres aja ya, jangan munjung. Nah, kita sisihkan dulu ya teman-teman sambil menunggu dingin. Sekarang kita buat untuk bakpao atau roti pawanya. Di sini saya pakai stand mixer teman-teman, karena kebetulan juga ini tangan lagi pegel. Oke, kita masukkan tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru, kemudian gula pasir, dan juga ragi instan. Harus yakin ya ragi instannya baru, karena kalau tidak sayang tenaganya, terus dia nggak ngembang nanti. Nah, setelah 3 bahan ini masuk, kita aduk dulu supaya rata aja. Kalau teman-teman pakai manual, nggak apa-apa pakai spatula atau pakai tangan juga nggak apa-apa, asal tercampur rata aja. Jadi di sini karena tumblernya sudah ada versi ekonomis ya teman-teman, jadi tanpa baking powder, tanpa mentega, ada yang pakai susu atau apa gitu ya, enggak. Ini kita pakai bahan-bahan yang sangat-sangat sederhana, tapi alhamdulillah hasilnya bisa teman-teman lihat nanti, dan saya pun sudah mencobanya. Itu
besoknya lagi kita kukus masih sangat lembut, enak banget teman-teman. Dia nggak bantet, pokoknya enak deh, dan nggak keriput. Kalau soal keriput atau enggaknya, menurut saya dari proses pengadonannya ya teman-teman. Jadi memang kalau kita mau lembut seperti donat dan sebagainya, itu dia harus kalis ya. Tapi setengah kalis atau misalnya kemampuannya udah segitu, ya udah cukup, asal dia nggak keriput aja ya. Oke, jadi setelah bahan keringnya tercampur, sedikit demi sedikit kita tambahkan air ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalaupun teman-teman jangan terlalu fokus pada resep untuk airnya ya, karena masing-masing kelembapan tepung itu berbeda teman-teman, walaupun mereknya sama ya, karena kita nggak tahu produksinya kan, bisa bareng, bisa juga enggak, itu akan berpengaruh. Pokoknya teman-teman lihat aja konsistensinya, dia nggak terlalu basah dan juga nggak terlalu kering. Resep yang saya pakai ini karena tepung saya ya kelembabannya seperti ini gitu ya, jadi saya pakai seperti itu. Teman-teman coba aja, tapi jangan dituang semuanya. Nah, sudah seperti ini, kita lihat tercampur rata, lalu kita tambahkan minyak sayur. Di sini saya pakai minyak sayur ya teman-teman. Teman-teman boleh ganti olive oil atau juga minyak yang menurut teman-teman biasa konsumsi di rumah, asal jangan minyak jelantah ya. Bercanda ya teman-teman ya. Oke, setelah ini kita mulai mengadon lagi. Pertama kita pakai dulu kecepatan rendah. Setelah nanti minyak dan adonannya sudah mulai tercampur, baru kita naikkan kecepatan. Di sini saya pakai sampai kecepatan 6 speednya teman-teman ya. Selama kurang lebih 15 menit. Sampai kita dapatkan seperti ini. Terlihat dari permukaannya sudah mulai halus. Sudah ada window pane juga, walaupun tidak terlalu, menurut saya sih masih kurang ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman misalnya di rumah boleh nambahin lagi sekitaran 5 menit lah. Tapi kalau menurut saya udah cukup gitu sih ya. Oke, setelah ini kita keluarkan dari bowlnya. Boleh pakai tepung untuk mengalasinya atau juga pakai minyak goreng sedikit ya. Kita ulen sedikit, kita bentuk bulat. Dan nanti kita diamkan dulu, istirahatkan, karena udah capek tadi dibanting-banting ya. Kita istirahatkan dulu deh selama 10 menit aja. Oh ya, nanti diistirahatkan jangan lupa ditutup ya teman-teman. Boleh pakai kain atau juga plastik wrap. Oke teman-teman, ini sudah 10 menit ya, sudah mulai mengembang walaupun tidak banyak. Lalu kita kempeskan, keluarkan udaranya dulu. Lalu kita bagi adonan. Teman-teman mau manual boleh, kalau saya lebih pastinya aja ditimbang seperti ini. Masing-masing saya pakai 50 gram teman-teman. Hasilnya tuh bisa dapat 15 biji ya. Cukup untuk per orang tuh, kalau di bawah itu menurut saya ya terserah teman-teman lah. Ini saya pakai 50 gram aja deh. Nah, seperti ini kita bulatkan, kita satukan semua kulitnya di bagian atas. Seperti ini, lalu kita gulung. Ini saya menghaluskannya tidak di alas kerja karena dia kesana kemari gitu ya, nggak terlalu nempel. Jadi saya pakai tangan aja. Yang penting apapun itu hasilnya bagus gitu aja ya teman-teman. Setelah itu kita tanpa istirahatkan, kita langsung isi ya teman-teman. Cara pengisiannya, jadi teman-teman lihat tadi di video ya, tengahnya jangan terlalu tipis. Kita bantu dengan jempol dikit gitu. Yang penting tangan sudah bersih ya teman-teman. Kita alasi, boleh pakai daun pisang, boleh pakai plastik ataupun juga kertas roti seperti ini. Jadi tengahnya itu tetap gembung seperti ini teman-teman. Nah, pinggirannya aja yang kita tipiskan supaya nanti dia sedikit lebar dan bisa ketutup isinya. Seperti itu. Nah, ini hasilnya enak banget teman-teman. Gulanya tanpa gula pasir,
eh, jadi nggak enak, nggak manis banget, dan pokoknya enak lah ya. Setelah semuanya dibentuk seperti ini, kita istirahatkan kembali selama 20 menit. Sambil menunggu 20 menit, kita panaskan dandang pengukusan ya teman-teman. Jadi begitu dia selesai 20 menit, dandang kita juga sudah ready untuk dipakai ya. Nah seperti ini teman-teman, sudah mendidih, lalu penutupnya kita alas dengan kain, atau teman-teman punya dandang yang tanpa harus dialas juga boleh ya. Nah ini kita susun, ini cuma muat 5 biji aja naiknya, gak apa-apa. Lalu kita kukus kurang lebih 10 menit. Apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah ada juga tuh tipsnya yang waktu dia begitu selesai matang, jangan langsung dibuka penutupnya, bukanya dikit aja, kira-kira 5 menit baru kita bisa buka semuanya lalu kita angkat. Tapi ini nggak perlu teman-teman, karena bahan atau prosesnya juga sudah bagus, jadi dia tuh nggak keriput, nggak turun lagi gitu ya. Ini sudah dingin teman-teman. Ada yang sudah dingin karena kita ngukusnya beberapa kali ya. Nah ini sebagian masih ada di dandang, belum saya turunkan, dan ini yang sudah ready. Kulitnya tuh lembut, halus. Nah saat kita buka, teman-teman bisa lihat ya, berserat, dia nggak bantet. Nah walaupun proses fermentasinya atau proofingnya itu nggak lama ya, lebih kurang 30 menit aja. Nah seperti ini, enak banget teman-teman. Isinya juga enak, terus tekstur bakpaunya itu juga enak walaupun bahan-bahannya sederhana. Nah kalau teman-teman misalnya mau makan besok paginya, ini nggak apa-apa, suhu ruang nggak perlu masukin kulkas. Yang penting dia tutup di tempat yang kedap udara. Besok pagi dikukus 5 menit gitu ya, tapi dipanasin dulu air mendidih, lalu kita masukkan, kukus lagi 5 menit, keluarkan. Masih enak teman-teman, enak banget. Teman-teman harus coba ya, bahan-bahannya juga mudah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video saya, dan dukung terus saya. Wassalamualaikum.